yang perkasa, tapi tidak memandang hina pada yang lemah. Allah yang perkasa itu adalah Allah yang menyelamatkan umatnya di keperkasaannya. Barang siapa yang takut akan Dia dan sujud kepadanya dan kalau sudah ketemu Matius 2:1-12 kita akan lihat. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan lahir seorang pemimpin dan mengalahkan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya pada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka dan yang isinya silakan dengan sesama amal itu dan segala sesuatu amal menunjukkan Dia kepada supaya aku datang menyembah Dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas di tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pada waktu kita membaca bagian ini dan memperhatikannya, kita menemukan beberapa prinsip yang menarik. Kita tidak sedang akan berbicara tentang Natal, Yesus yang lahir, orang Majus, ya, itu tahun kemarin. Tapi kita lagi berbicara tentang ada sesuatu di balik peristiwa itu yang menjadi sangat menarik. Bahwa ketika Majus bertanya di mana Kristus yang lahir itu, raja orang Yahudi itu, sebuah pertanyaan besar. Di mana Dia yang lahir itu? Pertanyaan besar untuk menanyakan raja orang Yahudi yang baru lahir, Yesus yang baru lahir, ditanyakan oleh sekelompok orang yang mendapat pencerahan oleh karena Roh Kudus, namanya Majus. Pencarian panjang dan pertanyaan besar. Pertanyaannya apa? Di manakah Dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ini pertanyaan besar sepanjang sejarah. Pertanyaan paling penting sepanjang sejarah. Karena bertanya di mana Dia, karena kami akan sujud menyembah adalah satu sikap Kristiani yang sudah semestinya, bukan datang pada Kristus dan sujud menyembah. Apalagi pertanyaan itu menjadi ekstra luar biasa karena yang bertanya adalah orang cerdas, yaitu orang-orang dari Persia yang disebut Majus, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang ahli membaca bintang, orang-orang yang berpendidikan. Tetapi yang menjadi luar biasa lagi adalah mereka orang cerdas, pintar, hebat tadi itu, orang-orang terpandang di negaranya. Sampai-sampai Herodes mau menerimanya, pasti itu sudah dikenal, punya klasifikasi atas, bukan? Kalau orang biasa tentu Herodes tidak mau terima. Ternyata mereka adalah orang kafir, mau mencari Yesus juru selamat. Sehingga ini sebetulnya menjadi sebuah pemikiran menarik. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu cerdas, begitu hebat, tapi kafir mencari Kristus raja orang Yahudi dengan berjalan jauh? Dia yang tinggi, risiko yang besar dan seterusnya. Sehingga pertanyaan ini menjadi menarik. Mereka mau aja sudah luar biasa, tapi pertanyaan itu sendiri pertanyaan besar yang sangat hebat sekali. Di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Kami mau menyembah Dia. Itu pertanyaan ingat sepanjang sejarah. Ya, maka semua orang kita pergi khotbah juga kan judulnya itu, datanglah percayalah pada Kristus itu, terimalah Dia, kan gitu. Tetapi pernahkah kita berpikir pertanyaan awal itu secara kontekstual diajukan oleh orang Majus itu? Ini hebatnya. Nah, lalu raja pun tidak bisa menjawab. Lalu memanggil para imam. Ya, saya sudah pernah khotbahkan bagian ini, bagaimana siapa Herodes ini dan apa karakternya. Nah, pada waktu dikumpulkan para imam, di sinilah kita mulai melihat apa yang berkaitan dengan tema kita. Maka imam-imam, kepala ahli Taurat bangsa Yahudi diminta
keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan. Dengan segera istana memanggil imam yang ada di istana, termasuk juga imam-imam dari luar istana. Tampaknya dikumpulkan semua dengan segera untuk membahas berita yang cukup serius, karena raja orang Yahudi. Ya, mana saya pernah khotbah, gelar raja orang Yahudi hanya pernah dimiliki oleh Herodes atau Herodes Agung yang waktu Yesus lahir ini yang ditanyai. Hanya dia mendapat gelar raja orang Yahudi dari Roma. Sekarang ditanya di mana raja orang Yahudi lahir, itu sudah menjadi satu pertanyaan yang wah. Ini raja yang dapat gelar yang susah-susah dapat dari Roma, kok ada orang jadi raja orang Yahudi baru lahir lagi? Siapa itu? Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika dia coba mulai mengumpulkan lagi semua ahli Taurat untuk mencari tahu apa sebetulnya yang sedang ditanyakan oleh Majus, maka imam-imam itu dengan segera menunjukkan keunggulannya. Maka imam kepala ahli Taurat mengkorek dan membuka lalu membacakan Mika. Mereka bilang di Betlehem di tanah Yudea, kan demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Artinya, mereka sangat menguasai, mereka sangat mengetahui kebenaran itu, karena mereka belajar. Jadi as a knowledge, sebagai pengetahuan mereka mengerti, mereka tahu, mereka kuasai, mereka hebat. Perhatikan kalimat ini. Sebagai sebuah pengetahuan, mereka kuasai, mereka tahu, mereka ngerti. Yang raja Herodes nggak ngerti. Nampaklah kelas mereka sebagai imam kepala, nampaklah kelas mereka sebagai ahli Taurat. Memang hebat, benar-benar ahli Taurat. Dia tahu, gitu kan. Saudara, kekaguman pada pengetahuan mereka dengan segera menunjukkan kelas mereka di dalam pemahaman akan Taurat ini. Lalu mereka membacakan Mika 5 itu dikatakan apa? Engkau Betlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Pemberitahuan yang lengkap, pemberitahuan yang hebat berdasarkan Mika, bahwa dari sana akan muncul seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Dan pemimpin ini ternyata dipahami oleh para imam dan ahli Taurat sebagai raja orang Israel yang ditanya Majus. Artinya lagi, mereka tahu yang disebut pemimpin ini adalah Mesias, yang disebut pemimpin ini adalah Raja Shalom. Karena kita Yesaya pun sudah berkata itu. Yesaya sama Mika namanya tidak terlalu jauh, ya, dalam pelayanan mereka. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana mereka menyimpulkan pemimpin itu menjawab pertanyaan raja orang Yahudi yang lain? Lagi-lagi menunjukkan kualifikasi pengetahuan ahli Taurat itu apa? Jempol. Hebat. Dengan segera mereka bisa mengkoreksi the meaning of leader, gitu ya. Arti dari pemimpin itu adalah Raja Shalom, Juru Selamat, Mesias yang diurapi. Maka hebatlah sebetulnya pengetahuan dari ahli-ahli Taurat itu. Detail, jelas, spesifik, tepat. Ya, maka secara pengetahuan dia hebat. Mari dulu kita banding dengan orang-orang masa kini yang pengetahuannya juga banyak salah, tapi berani khotbah. Pengetahuannya salah semua, tapi berani khotbah. Tapi yang lebih repot lagi, sudah salah khotbah pun jemaat kagum, hebat loh khotbahnya. Lebih salah lagi kan ya. Jadi yang salah jadi bilang hebat, gila juga nih. Ada apa ya? Karena orang nggak tahu mana itu benar. Nah, peta kita itu sudah dimandatkan pada situasi seperti itu gereja. Yang tidak tahu berani bicara, yang benar bisa percaya. Problem. Ya. Kita punya problem berat. Orang ini mesti dikasih tahu nih, supaya dia ngomongnya benar. Supaya kalau orang percaya itu percaya yang benar, jangan percaya yang salah tuh. Dan itu memang gak heran kalau Tuhan Yesus bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Seleksi itu akan ketat. Tapi euforia dunia ini adalah gereja kami banyak, anggotanya banyak, selalu banyak yang dibicarakan. Tapi bukan mutu. Ini jadi bahaya juga buat kita. Semua punya dalil. Oh, lebih bagus dong Pak mereka dengar suara Tuhan. Tidak setiap orang menyebut nama Tuhan masuk surga. Itu kata Yesus. Mereka melakukan kehendak Bapakku. Dia gak penting berapa banyak kita menyebut Tuhan. Dia penting siapa yang melakukan kehendaknya. Maka tanyalah diri kita, who am I? Apakah saya melakukan kehendaknya? Atau saya cuma dengar dia, lalu saya sebut dia, tapi sebetulnya saya sih gak pernah lakukan. Nah, ini menjadi titik serius kita berpikir, saudara. Bagaimana ada orang salah bicara didengar dan hanya orang percaya pada yang salah. Orang Majus bicara, orang ahli Taurat bicara benar. Majus mendengar, lalu melakukan yang benar.
Majus mendengar dan percaya, lalu mereka lakukan benar, yaitu pergi ke Bethlehem, dan betul mereka ketemu. Yang miris adalah imam itu. Bicara benar, tapi nggak melakukan yang benar. Pusing lu kepala kita ya. Yang benar saja seperti mereka seringkali dikatakan Tuhan Yesus bukan. Janganlah engkau seperti orang Farisi itu. Artinya mereka tahu benar, tapi mereka nggak lakukan. Dengarkan apa kata orang Farisi, tapi jangan tiru kelakuannya. Karena mereka ngomongnya benar, lakukannya enggak. Maka saudara jangan kagum sama Bikman Sirait kalau ngomongnya benar tapi kelakuannya enggak. Ya. Apa kalau selesai bicara pelayanan saya bicara keringat, nah saya melayani apa tidak? Kalian mesti lihat saya berkeringat apa tidak waktu itu. Ayo jangan pernah putus asa, pelayanan lagi terus. Tapi saya begitu enggak. Kalau saya nggak begitu ngapain kalian perhatiin? Dengerin saya ngomong tapi jangan tiru kelakuan saya. Artinya jauhlah dari dia. Karena kamu bisa kena influence yang salah, pengaruh yang salah. Kristen itu berkualitas, selektivitasnya tinggi setengah mati. Saya harap sebetulnya tiap-tiap kita, khususnya para ibu-ibu ya, di ALF bisa mempunyai sikap kritis begitu, sehingga kita terlatih sebetulnya menyeleksi yang benar, salah, dan bagaimana harus bertindak. Situasi hidup kita nggak makin mudah, makin tidak sederhana. Tahun ini paling tidak secara republik kita bilang sulit luar biasa. Tapi dunia juga tidak makin baik. Pertandingan sengit itu terlalu pendulunya luar biasa. Kalau orang cuma melihat dirinya, maka hidup adalah persoalannya apa? Ya diri. Tapi kalau kita melihat kota, persoalan kita persoalan kota. Ya, mungkin saya tenang nyaman, tapi kok kota ini udah gawat nih. Orang-orang bakal gini, saya udah gelisah memikirkan. Karena hidup saya bukan untuk saya sendiri. Kalau kita melihat bangsa, kita lebih pusing lagi. Ya, karena kota-kota yang masalah itu banyak. Kota tempat kita sih aman-aman aja, tapi yang lain babak belur nih. Lebih repot lagi. Orang miskin di Indonesia tambah. Mencari makan masih susah, makin susah. Karena tingkat inflasi kita tinggi. Persentase harga impor sudah naik 30%. Dari dolar sudah 12.000. Ini kalau nggak bisa bertahan gawat gitu. Karena asumsi BBM kita selalu adalah asumsi BBM US dollar, import banget. Ternyata naik. Ya. Lalu dia akan muncul problem-problem yang sangat sulit. Sementara peta pemimpin kita parah. Nah, ini akan kita bicarakan hari Minggu nanti. Tetapi fakta-fakta ini dengan segera mengajak kita untuk berpikir serius. Loh, ini kok begini ya? Kok berat ya? Nah karena itulah menjadi pertanyaan yang menjadi menarik bagi kita. Bagaimana kita memandang? Tampaknya orang Majus memandang raja orang Yahudi tidak lokalistik. Kalau lokalistik apa urusannya? Dia orang Persia. Ngapain dia ke Israel? Apalagi Israel dalam sejarahnya pernah dalam kekuasaan Persia. Kembalinya orang-orang Israel dari pembuangan Yehuda itu karena jasa baik Raja Persia Artasasta. Yang disebut juga Ahasuerus. Nah kalau begitu, apa hebatnya orang Persia pergi ke Israel? Ke Bethlehem, kota kecil pula lagi, bukannya Yerusalem. Tapi mereka jalan mengagumkan iman percayanya. Iman itu selalu mengukir hal-hal yang luar biasa. Dinalarkan dia, ilah orang Persia, you orang terpandang, cari raja kok ke kampung. Bingung dong, nyari raja Yerusalem dong, jangan di Bethlehem. Ya. Saudara-saudara, tapi mereka sangat dekat dengan berita surga. Iman mereka itu bertumbuh dalam kekafirannya, mengagumkan lagi. Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Mestinya si orang-orang Kristen lebih hebat lagi, karena katanya kan sudah beriman. Tindakannya mestinya lebih luar biasa. Nah, oleh karena itulah Majus itu pergi, tetapi imam itu tidak pergi. Imam itu tetap tinggal di Yerusalem. Karena Yerusalem memberi mereka kenikmatan, kenyamanan, jaminan, ibu kota dekat dengan istana, dan mereka sewaktu-waktu bisa ketemu raja yang di istana, apalagi masa mau tinggal di istana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, penemuan yang hebat oleh ahli Taurat dieksekusi dengan hebat bukan oleh ahli Taurat. Jadi kalau kita bilang ini khotbah yang besar dan luar biasa hebat dari pendeta, itu dijalankan oleh jemaat.
bingung juga ya. Pendeta ini kan jalanin loh. Jemaatnya yang jalanin. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Karena apa? Perbuatanmu akan dinilai oleh Tuhan. Apalah artinya iman tanpa perbuatan? Itu mati kok, itu dikritik Yakobus. Kita tidak selamat karena perbuatan kita, kasih karunia Tuhan. Tapi kalau betul kau menerima kasih karunia, pasti kau berbuat. Apa yang kau takutkan kalau betul kasih karunia sudah kau punya? Kalau keselamatan sudah milikmu, mati pun seharusnya kamu enggak. Apalagi urusan keamanan. Ini harusnya menjadi semangat kita, menyemangati kehidupan pengabdian kita. Mau kemana kita sebetulnya melakukan? Mau apa? Ya. Umur kita tambah terus. Saya sama istri lagi berpikir bagaimana supaya maksimal hari tua kita. Ya. Maka tidak ada kata pensiun bagi saya, dan saya berdoa pada Tuhan sampai titik akhir pengabdian pelayananku. Kalau aku dipanggilnya, kiranya aku ada di posisi itu. Jadi nggak lagi tercapai, jadi nggak usah pelayanan. Moga-moga nggak ada lah itu. Tuhan bermurah hati lah. Ah, itulah doa saya. Karena saya mau hidup saya berguna sampai the last minute. Ya. Tapi kan saya nggak bisa ngomong begini saja sekedar cita-cita. Saya ngerti ya. Ya karena itu kita harus jalan. Ya Februari, saya Januari mesti berangkat Kalimantan. Februari mau berangkat ke Papua, ikut anak-anak bawa ke Kalimantan untuk kita sekolah. Ini kerjaan capek juga. Perginya capek, ya biaya. Tetapi kemudian kalau berbanding dengan apa yang harus kita lakukan, apalah artinya dengan berkat yang saya terima? Nggak ada apa-apa. Ya. Saya kadang-kadang berpikir untuk ke Papua, karena saya ada komit, saya akan pergi dengan biaya sendiri dan bukan yayasan. Karena saya pergi. Tapi udah berat ya, ini waduh nanti gimana. Kemarin Keisha pas mesti berangkat ke Jerman untuk kuliah. Matematika kita tentu namanya kos kan gitu. Pasti biaya lah ya. Tapi ternyata ada saja itu yang support kita. Ya. Lalu kemarin karena si Greta udah bisa pakai mobil karena dia kuliah juga ya. Jadi repot semua nih, setidaknya di rumah kan mahasiswa semua. Cuma saya yang bukan. Ya. Jadi pada kuliah, ujiannya begitu aja modelnya tiap hari semua. Maka akhirnya kita ganti mobil susah. Jadi ganti mobil tahu bagaimana bisa kontak sama kawan pas-pasan nih. Mau beli apa emangnya Pak? Sore ini gua mau beli pion. Dia cerita lagi. Ini kantor baru beli, udah sekalian aja saya ngurusin. Ya udah mobil kita yang lama kita kasih dijual, lalu uangnya disetor ke showroomnya. Sisanya berapa kan saya tanya dong. Mesti berapa? Karena saya mesti ngatur di bank. Ah udah pokoknya pakai aja dulu. Jadi mobil udah saya pakai. Ya. Tanda petik. Sebetulnya saya tidak disuruh bayar. Jadi saya cuma pikir-pikir, wah, blessing lah, kan gitu ya. Jadi saya waktu berpikir mau berhitung ke Papua, aduh gila nih Bapak itu. Jadi malu gitu loh, ngerti maksud saya kan? Saya lagi cerita nih, ya elah, gue berhitung-hitung ke Papua pakai paling habis 10-15 juta. Ya tiket 10 juta, 5 juta putar-putar, 15 juta hinaf gitu ya. Habis deh. Kebuang. Padahal 5 hari itu atau 4 hari itu berarti saya bisa jadi di Jakarta. Dan jadwal hari Kamis di Jakarta pun tampaknya aku harap saya mesti segera coba dulu itu Februari. Ya. Tetapi kemudian ketika kita melihat apa yang kita dapat, jadi malu saya pikir-pikir lagi. Sebetulnya saya ini melayani Tuhan dan memberi korban atau Tuhan ya melayani saya dan melimpahi berkat? Kayaknya saya mesti jawab lagi. Bolak-balik memang dari dulu itu yang saya bikin dan saya lihat. Akhirnya saya mesti ngaku jujur, saya nggak pernah sebetulnya menyenangkan Tuhan lalu memberi dia suplai yang hebat banget. Enggak. Yang ada Tuhan yang hebat pakai saya, lalu dilengkapi dicukupinya. Hanya orang bodoh yang tidak mau bergantung pada Tuhan dan melakukan apa yang dia mau. Problem persoalan pasti kita ada. Ya, nggak mungkin. Nah oleh karena itulah di dalam pergumulan seperti ini yang harus kita lakoni dan kita jalani. Belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakoni. Kondisi jantung saya tidak lebih baik. Tiap kali di posisinya itu juga. Ya, udah makan obat 11, tapi artinya secara awal berbanding dengan pertama dioperasi jelek. Karena dulu posisi yang sama itu cuma makan obat kan 3 biji paling. Sekarang posisi yang tetap sama makan obatnya 11. Kan elek gitu. Ya. Tapi apakah harus saya cengeng pada diri saya? Celakanya bisa pula saya kalau bermanja-manja dengan diri ini. Gak usah ngurus gereja, gak usah ngurus apa namanya lembaga-lembaga kan, cukup aja jadi pendeta Simatupang ya.
siang malam tunggu panggilan, bangun jalan khotbah, duitnya banyak. Ya. Selesai, hidup saya nyaman, nggak perlu konsultasi orang, nggak perlu tangan ini, nggak perlu dengar ini, nggak perlu dengar itu, nggak perlu atur ini, nggak perlu. Wish. Dan secara uang pasti lebih banyak. Dan saya bergaul bisa memilih. Ya, saya tinggal pilih aja undang-undangnya, berkelas kan gitu. Tapi kalau itu yang saya jalani, Kristen kah saya, pendeta kah saya, itu pertanyaan lagi gitu. Maka begitulah sebetulnya wanita Kristen mempertanyakan dirinya. Saya ini Kristen apa bukan ya? Kalau iya, apa yang saya tahu dari kekristenan itu? Nah, ini pertanyaan pertama kan. Ngerti gak saya firman itu? Mau gak saya belajar? Kalau nggak kan lucu juga. Kita bilang kita Kristen, tapi nggak mau belajar Alkitabnya. Katanya Alkitabnya kitab suci, tapi nggak ngerti isinya. Aneh juga kan? Kalau kita bilang indeks saja pun belum hafal dia hafalan sekolah minggu di mana kitab ini daripada emaknya, kan gawat juga kita. Kita harus menganggap itu dosa dan kelalaian. Kalau sampai anak kita sekolah minggu lebih ngerti dari kita, itu kan gawat. Itu baru kitabnya, belum kisahnya, belum pemahamannya. Banyak sekali yang kita mesti lakukan. Kan itulah bagaimana kita melengkapi diri kita. Ini menjadi penting supaya kita tahu kebenarannya. Ya. Kita mengerti. Baru pertanyaan cukupkah? Masih jauh kan ya? Ini baru bicara dengar, belajar. Tahu yang benar. Karena bisa lo tahu yang salah. Jadi tahu yang benar dulu. Jangan-jangan banyak kita tahu yang salah sebetulnya. Ya. Saya menemukan banyak orang kalau nanti ngomong gini tuh dia tanya, betul kan Pak ya? Lu mau tanya jawab gua? Salah. Kok salahnya di mana begini? Oh iya. Gila saya kan pontang-panting ini belajar. Ya belajarnya cari sumbernya salah ya Pak. Pontang-panting memang. Untuk tahu yang salah pun kan perlu belajar ya. Udah habis energi banyak, belajar di tempat salah, ya hasilnya salah. Energinya sia-sia. Coba energi yang sama dipakai belajar di tempat yang benar, hasilnya yang benar kan gitu. Nah karena itu saudara-saudara, kalau kita jalan kaki tersesat, udah nggak sampai tujuan ya capek lah kan ya. Tapi nggak nyampe di tujuan sesat. Tapi jalan yang sama kalau kita jalannya benar, nyampe di tujuan sama-sama capek. Jadi jangan pernah bangga dulu dengan capekmu. Pertanyaannya di tempat yang benar itu benar. Jangan bangga dulu dengan banyak mendengar. Pertanyaannya mendengar yang benar bukan? Ya. Nah sesudah kita mendengar yang benar, sesudah kita mengerti yang benar, seperti apa yang dimengerti oleh Alkitab itu, kita teruji. Orang tanya kita bisa apa? Jawab. Kita bisa berdiskusi. Alkitab membuktikan ya. Mereka tahu benar dan mereka menjawab dengan benar. Hebat. Ya. Cuma sayang mereka tidak bertindak dengan benar. Nah oleh karena itulah ahli-ahli Taurat itu selalu mendapat kritik dari Yesus. Orang-orang Farisi begitu. Kamu ini kalau ngomong jatuh saja, tapi sebetulnya kamu ini nggak lebih dari kuburan yang digabung. Di luarnya bagus, dalamnya apa? Ulang dulu langsung. Itulah kalau kita kontraproduktif. Harusnya hidup kita itu produktivitas kita tinggi. Hidup kita itu harusnya mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Hidup kita itu harusnya punya keunggulan-keunggulan yang hebat. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang tegas, apa yang kita mengerti dari peristiwa ini menunjukkan betapa imam itu berkelas dalam pengetahuan dan ahli Taurat itu, tapi tidak berkelas dalam tindakan. Ya. Maka betullah kritik Yakobus kepada orang-orang Kristen di zaman ini yang selalu bangga dengan pengetahuannya. Aku tahu ini, aku tahu ini. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Sampai Yakobus bilang, buat apa kau bicara terlalu banyak? Tidak satu pun yang kau lakukan. Kau bilang harus tolong si anu, harus tolong si anu. Betul itu, tapi kenapa kamu nggak tolong? Ya. Saya makin agak terbeban ke Papua ini, terlalu banyak BB, SMS, urusan Papua lah, kasihan ini itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat gerakan yang ke Papua juga semua sporadis. Ya. Akhirnya banyak juga gerakan-gerakan yang akhirnya uangnya nggak kelihatan kemana. Miris gitu. Ini menjadi kesedihan tersendiri yang patut untuk kita pikirkan. Saya baru diajar oleh beberapa orang tentang sekolah tinggi
menurut. Kalau rumah di dalam gini-gini, busuknya setengah mati. Saya kan saya udah tahu lama apa. Ini memang rata-rata pekerjaan banyak STT di Indonesia ini lebih dari 50% modalnya begini. Namanya STT, isinya orang. Karena didirikan hanya untuk hidup orang-orang yang di dalam cari makannya dari situ itu istilahnya. Tapi bukan integritas untuk membangun bagaimana orang berkualitas. Kita repot memang. Ya, lebih banyak bengkok-bengkoknya daripada yang lempeng. Karena itu memang jadi pergumulan serius. Akhirnya outputnya, hasilnya ya udah bisa diduga lah ya. Produknya nanti kayak apa. Nah maka saya harap sebetulnya ARF ketika memulai ini dengan tema ini ada 1 tahun lah, di mana kegairahan itu coba mulai dipacu. Ya. Keberanian untuk menggali, keberanian untuk belajar. Ya. Coba terus-menerus. Sehingga kita masing-masing pribadi lepas pribadi menguji kemampuan kita, pengetahuan kita ini tambah apa enggak ya? Kita uji diri kita. Jangan sampai enggak. Kalau sudah tambah, nambahnya benar apa enggak ya? Capacity-nya pas apa enggak? Itu kita juga mesti uji. Sehingga semua kita mesti berani menguji diri kita, semua kita mesti berani mengukur diri kita, semua kita mesti berani menemukan di mana posisi kita. Supaya kita jangan salah. Ya. Inilah seharusnya perjalanan hidup keimanan kita, perjalanan hidup kekristenan kita. Marilah kita bertanding dan bertarung dalam hari-hari hidup kita sebagai orang percaya. Jangan pernah menyerah. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, lakukan apa yang Tuhan mau, karena itu tanggung jawab kita. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lihat di sini, belajar mengetahui itu satu sisi. Panggilan melakukan satu sisi lagi. Jadi ada 2 proyek besar ya. Ketika kita mendengar, jangan beri telinga tanpa mengevaluasi, jangan beri telinga tanpa menyaring. Ya. Jadi kita dengar dan kita evaluasi. Jadi kita dengar dan kita evaluasi ya, kita saring sampai kita tahu yang benar itu. Nah kemudian kita lakukan, kita jalankan. Sehingga dengan demikianlah kita menjadi utuh dan benar. Ya. Nah waktu kita jalankan pasti ada benturan kan? Ya gimana? Kalau nanti gue cuma saya di meja tadi. Jadi itulah yang mesti kita gumuli dan itu yang mesti kita lakoni. Bagaimana kita bertanding dan bertarung untuk menyelesaikan pergumulan-pergumulan ya. Nah jadi ini mestinya kita kerjakan sehingga dengan demikian hidup keimanan kita itu menjadi hidup yang teruji ya. Nah karena itu tantangan-tantangan seperti ini tantangannya keren. Ya ini yang kita mesti kerjakan. Nah karena itu saya harap ibu belajar menemukan pemaknaan hidup kita. Jangan terjebak hanya sebagai seorang ibu. Tapi apa yang mesti kita lakukan? Berapa waktu kita, berapa efektivitas kita yang kita pakai? Rumah harus diurus, yes. Tapi bukan berarti pelayanan diabaikan. Pelayanan harus dikerjakan, yes. Tapi bukan berarti rumah diabaikan. Sangat membalance. Dan tantangan kita makin berat. Saya sekarang juga berasa makin sulit, apalagi dengan macam kerjaan. Kayaknya orang bisa kerjain 2-3, sekarang jadi babak belur. Ya, mesti pikirin lagi lebih efektif gimana. Ya. Maka kontak kantin kita kerjakan baik pelayanan ya. Di televisi, di radio, wah buat saya energi bukan sedikit. Karena makin hari rekaman itu pun makin besar. Karena tadi itu fisik. Tuh kegiatan begini terus gitu. Jadi cukup berasa luar biasa. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah untuk karena saya tahu itu benar dan harus dijalankan. Tapi apalah gunanya saya rekaman siaran baik radio maupun televisi, tetapi hidup saya tidak seperti itu. Ini pun jadi berat lagi. Sehingga perubahan hidup, semangat hidup harus terus dilakoni, ya, memikirkan. Sehingga karya bakti yang kita kerjakan dalam hidup keimanan kita juga harus perhatikan. Ya, gereja kita
2014 ini ada banyak hal-hal yang memang dengan segera mesti disikapi secara serius. Baik pertama kita mesti dapat pindah tempat ya, dari Twin pindah ke Sarinah ya. Jadi kebaktiannya sudah di tengah-tengah kota satu. Lalu Februari itu Maret akan start yang di Pesanggerahan Barat, jadi terpisah dua. Ya. Lalu lagi berdoa pelan-pelan terus, akankah kita tergiring gitu ya? Akankah kemudian kita berjalan dan mengarah kepada daerah-daerah yang lainnya? Tetapi sambil jalan kita juga mesti melihat berapa banyak kapasiti yang kita perlukan. Ya, hamba yang melayani dan sebagainya. Ya, mencari bantuan yang saat sepikir sepisi itu nggak gampang. Kalau cuma cari obat saja masih banyak. Ya. Nah, apalagi orang kayak saya ini banyak nggak gampang. Manusia kerja keras istilahnya. Nah, kalau orang kerjanya mau santai-santai saya juga nggak bisa. Saya kan keteteran kan begitu. Nah, pergumulan-pergumulan begini melakukan yang benar, saya juga nggak bisa sekedar menuntut dan harus jadi model. Nah, begitulah sebenarnya kita di dalam hidup kita, termasuk kita pada anak-anak kita. Ketika kita menuntut dan mengajar anak kita yang benar, anak akan lihat apa? Lihat kita kan, kita lakukan nggak? Mama ngomong aja tapi nggak kerjain. Ya selesai sudah. Mendidik anak itu paling mudah. Kalau kita bisa jadi model. Tapi waktu kita jadi modelnya, nggak dengan serta-merta anak kita jadi manis mulus, nggak juga. Tetapi kuasa bicara kita itu lebih kuat. Karena capital modal kita ada namanya anak kan berproses kan, sedang menuju dewasa, menuju besar kan. Selalu ada fluktuasi naik turun emosi. Nah itu kita mesti belajar. Itu kita mesti lihat situasi-situasi. Tetapi ketika kita sebagai ibunya tahu yang benar dan hidup yang benar, kapasitas kita sudah cukup memadai untuk menolong dia mencapai titik. Ya, nggak ada jalan yang mudah dalam pengertian mudah, tetapi menjadi mudah ketika hidup kita sudah jadi modal utama. Nah karena itu kita belajar untuk cari tahu apa itu yang benar dan melakukan apa yang benar. Ya. Saya pikir ini jadi penting untuk kita, jangan sampai kita investasi waktu tahu yang salah dan akhirnya percaya yang salah, ya otomatis kita pasti berbuat salah. Ya. Oke, kita terus sampai di sini kepada waktu kita apa namanya, kalau ada pertanyaan kita masuk dalam diskusi ya. Silakan. Kalau ada yang mau nanya. Yuk. Gimana Pak caranya mengetes kualitas keimanan kita? Sebetulnya pertama mungkin jangan keimanan dulu lah, kita bisa standar dulu. Apakah yang kita tahu sudah benar? Ketika kita baca Alkitab, kita akan mengalami banyak benturan. Ini benar apa enggak? Ketika kita dengar khotbah, kita mesti belajar kritis. Ini benar apa enggak? Kita latih. Kalau kita udah mulai lihat ini benar, oh iya itu maksudnya. Kita udah menemukan kok. Tapi kalau saja saya nggak ngerti nih, nah itu kita patut bertanya. Yang salah yang khotbah apa yang benar ya? Banyak orang merasa hebat ketika dia nggak ngerti. Wah saya nggak ngerti ini pendetanya ngomong apa. Padahal dia yang memang nggak bisa ngomong. Yang lain tanya kamu gimana? Saya sih ngerti dia begini. Artinya kan kita yang proper. Tapi memang ada pendeta ngomong muter-muter sampai semua nggak ngerti. Nah itu pendetanya ngaco kan. Cuma dia rasa orang ngerti. Atau dia bilang orang ini pada bego nggak ngerti. Ya, padahal dia yang bego kan. Karena satu pun memang ada yang ngerti. Kita tes di situ dulu di pengetahuan. Yang kedua, dalam ruang diskusi, di dalam kita berdiskusi, pasti kita akan tahu orang tanya apa, kita jawab apa. Kalau banyak kali kita buntu, maka kita akan sadar. Tadi dia tanya, aku nggak bisa jawab dulu. Nah, baru pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Pulangnya belajar. Belajar, lakoni, kerjakan, lakoni, kerjakan. Nah, dari situlah iman itu teruji sebetulnya. Dari situlah iman itu terukur. Output hidup kita itu seberapa banyak sih? Iman itu kan kelihatan di situ. Iman itu nggak kelihatan ketika semuanya tenang. Pelayanan oke. Kalau ada riak, ada persoalan baru kelihatan. Kamu itu siapa? Kalau nggak ada riak, mas semua ya oke aja kan. Bagus ya, di rumah juga sama kan. Suami istri kan tenang kalau nggak ada persoalan. Kalau anak manis-manis semua kita juga tenang. Tapi begitu ada persoalan anak ini kita kelimpungan, baru ketahuan. Ternyata dia nggak pernah siap di orang tua. Ya, makanya anak umur kita bilang 0 sampai 5 masih manis-manisnya. Kalau itu aja nggak bisa kita kendalikan kan kegawat. 5 sampai 15 sudah letting period kan, udah rawan itu. 15 sampai 20 pemberontakan total itu.
Nah periode-periode itu kan kita mesti tahu minimum 0 sampai 5 ini kan. Ya. Ingat kalau 0 sampai 5 kita nggak bisa kendalikan, maka periode kedua tadi itu sudah jadi rawan itu. 5, 10, 10, 15, 15, 20 kalau kita ambil per 5 tahun periode. Ya. Maka 10, 15 itu udah paling titik lagi yang dia mulai memberontak, dia mulai ini. 15, 20 itu sudah. Kalau nggak di jalannya ya itulah yang keluar dari rumah, lari, apa, semua segala macam gitu. Nah itu akan diuji lah di sana iman kita itu sebetulnya sejauh mana. Ketika goncangan itu datang. Ya. Nah repotnya kita selalu merasa kita sudah beriman, padahal kita lagi jalan di angin sepoi-sepoi. Oh saya kuat, oh, kamu nggak angkat apa-apa ya kuatlah. Coba kasih beban kuat kan? Oh baru kolaps gitu. Sebetulnya kalau hidup lainnya juga sama. Nggak semua appreciate apa yang kita lakukan. Begitu orang nggak appreciate, kita juga rasanya kan kecewa. Tapi itulah ujian terhadap keimanan kita. Nah, kadang kita suka ngomong sama banyak orang ya. Kalau orang makin senior, makin di atas, makin mudah untuk ngomong yang kita bicarakan. Kalau kita bilang, kalau bos sama bos ketemu, direktur sama direktur, enak mereka ngomongin. Iya, ini gila pegawai gue. Tapi kalau pegawai sama pegawai ketemu, enak mereka berkeluh kesah. Kan aku disuruh ini, suruh itu, selalu begitu. Karena dia belum pernah naik juga begitu repot. Makanya kan kita bilang bagaimana keluh kesah kualitasnya tergantung di mana levelnya. Nah makanya kita siapa yang ngomong, kira kita ngerti lah karena dia gini, gitu. Ya. Jadi di dalam bagian-bagian seperti ini hampir semua lini begitu. Guru sama siswa juga sama. Saya kalau ingat anak saya ulangannya jelek, bilang gurunya goblok. Masih kelas 2 SD waktu itu. Gurumu goblok. Jadi kalau gitu kamu yang pintar dong. Kalau kamu pintar kenapa angkanya jelek? Ya gurunya goblok, kasih ulangan yang kita nggak tahu. Nah, logikanya menarik sekali. Kenapa kalian ini jelek itu? Gurunya goblok bikin ulangan. Loh, kalau gurunya goblok berarti kamu pintar. Kalau kamu pintar pasti lebih pintar dong angkanya gitu kan. Ya gurunya goblok, kasih ulangan yang kita nggak tahu semua. Rupanya gurunya itu bikin tes mendadak begitu, ya, siap anak-anaknya. Dia dapat 3 atau 4 lagi. Aku udah bagus dapat 3, yang banyak yang lain dapat 0. Nah lo, saya baru mulai agak diem. Kalau dia dapat 3 atau 4 yang lain banyak juga yang dapat 0, yang dapat 3, 4 itu dikit ya bisa ngerti lah kita kan. Tapi saya tahu guru itu pasti tes mendadak. Nah murid-murid kan kebiasaan. Ada pengumuman baru siap, nggak pernah siap sedia kan sebetulnya. Nah itu model sekolah kita. Pada waktu itu harus selalu siap. Ya. Cuman memang nanti jadwal ulangan kan baru terus mau belajar jungkir balik kan. Maka kalau saya menilai di kelas misalnya, saya nggak pernah angka itu menentukan. Daily-nya, kalau dia nanyanya apa, mutunya, struktur logikanya kan kelihatan. Ini anak pintar. Walaupun ulangan mungkin tidak sepintar yang lain, tapi logikanya lebih. Makanya banyak orang angkanya bagus-bagus di rapat, tapi begitu kerja eleknya setengah mati. Sistem nilai itu tidak gampang. Ada banyak orang merasa dia pintar, padahal sebenarnya tidak. Nah, ini exercise. Ya jadi latihan kita itu penting. Good. Ada lagi? Kalau itu dalam sebutan ahli-ahli Taurat itu asal mula maksudnya mereka disebut ahli Taurat itu bisa ahli Taurat itu gimana? Ya belajar Taurat. Maksud saya waktu itu memang ada belajar Taurat. Semua dong kan ada. Ya ada dong. Dari zaman Tuhan apa? Dari zaman PL, dari zaman Musa. Semua kan mereka sudah dapat hukum Taurat, dia belajar. Makanya ada kepala suku, kepala apa? Di kita aja kalau ada budaya saja pun, ada Raja Parharta. Itu memang dari dulu ya Pak. Ya iyalah dari adat kan gitu kan. Kok pintar ngomong? Ya belajar. Kan gitu kan. Kalau Raja Parharta itu kan ngerti adat semua. Karena saya nggak belajar, saya kalah sama dia. Tapi kan talentanya udah ada. Bukan, talenta itu bicara. Pengetahuan tidak dong, hati-hati kalian. Pengetahuan adalah pengertian di dalamnya. Talenta itu cara bicaranya. Banyak orang nggak pintar bicara, tapi dia kalau semua knowledge orang lebih kagum dari dia. Ini orang ini pintar yang ngomong, tapi isinya nggak ada. Sampai orang bilang kalau dibilang apa? Guru kurang pintar, dia bilang murid kelewat pintar, jadi nggak jelas posisinya katakan gitu. Nah, makanya knowledge itu, pengetahuan itu adalah hasil pembelajaran. Talenta itu cara
orang fasih lidah apa. Tapi banyak orang fasih lidah isinya nggak ada. Nah, ahli Taurat itu adalah disebut ahli ketika mereka selesai dari mempelajari Taurat. Ahli besi, kan? Ahli kayu, semua kan ahli. Itu panggilan penguasaan terhadap. Kalau kita kan empu gading, empu itu kan yang jago, yang hebat kan gitu ya, sama dengan ahli. Dia ahli besi, dia ini makanya empu dia. Nah itu sebutan itu sudah sejak tradisional bergerak. Taurat itu sejak Musa sudah jadi pelajaran. Ya, makanya bilang ajarkanlah kepada anakmu ulang-ulang kali kan. Jika kau duduk jalan, nah itu semua guru ya, sudah menjadi semua orang tua adalah guru Taurat di dalam rumahnya untuk anak-anak. Nah kita sekarang apa yang kita jadi nama anak-anak? Mama, maksudnya apa? Mama juga nggak tahu. Doa bapak kami gimana? Mama lupa. Sudah semua nggak tahu deh kita ajarin anak kan. Apa juga kita nggak tahu misalnya. Hukum kasih itu apa sih? 10 hukum apa sih? Kita juga nggak ngerti. Kalau orang dulu wajib mengajar. Nah itu baru dibilang orang tua. Sekarang memang keluarga Kristen agak lalai. Sehingga kita mestinya mengajar anak kita berdoa, mengajar anak kita ini. Nah itu tugas. Bukan guru sekolah minggu. Pertama itu di rumah. Sekolah minggu itu adalah partner dari orang tua, mengembangkan kemampuan sekarang. Ya. Ada lagi? Saya mau bertanya Pak, yang bilang ini tadi mengenai hukum Taurat. Tapi jangan dibilang Bapak pertanyaan ini aneh-aneh. Waduh, jangan dibilang begitu tadi saya. Karena saya nggak mengerti. Aku ditanya kemarin, kok nggak seperti ini? Siapa yang sudah pernah ke Israel, ke Yerusalem, kepada orang pada tunjuk tangan? Bahwa kami itu sudah pernah ke sana. Berapa engkau yang engkau tahu hukum Taurat? Katanya. Saya bilang 2. Ada yang mengatakan 10. Nah, kalau ada yang tahu menjawab ini, saya kasih bonus 500.000 dalam jangka 1 jam. Gak ada yang tahu menjawab. Saya kasih 1 juta, katanya. Gak ada yang tahu. Karena gak ada yang tahu, ya tolonglah kasih tahu. Berapa sebenarnya hukum Taurat di Alkitab itu? Saya bilang kan. Dia bilang 613 di Alkitab itu. 613 hukum Taurat. Jadi saya penasaran kan, sesudah selesai khotbah, saya tanya lagi, di mana 613 itu hukum Taurat di Alkitab itu? Di mana itu? Saya bilang itu. Enggak ada di situ, saya bilang. Ada. Kira-kira apalah itu? Saya tanya gitu lagi kan. Itu kan hukum itu yang dikatakan jangan mencuri, itu termasuk 1. Jangan berzina. Jadi aku terus bingung kan, sesudah dijawab begitu. Memang itu sudah ada, itu di perjanjian lama. Tapi kalau makanya keluar perjanjian baru. Kalau semua mau kita ikutin yang di buku perjanjian lama, bahkan yang anak sama bapak juga ada yang kawin. Saya bilang gitu. Jadi saya bingung di sini Pak, bagaimana? Ya, saya juga bingung dengan diskusi kalian. Enggak begini. Saya nggak tahu ini pendeta siapa sih? Bukan pendeta dia, hamba Tuhan gitu. Bukan pendeta sekolah pendeta, bukan karena di Israel itu kalau orang pakai baju Israel, baju tradisional, itu ada kain perumbanya ada. Nah itu berisi 643 aturan. Tidak ada hukum Taurat 643. ada tertulis maksudnya. Tidak ada hukum Taurat itu 643. 613 bilang. 613 nggak ada. Ya. Itu lebih dari 643 lebih kok. Tulisan di sini. Tapi itu jumlah talinya saja, simbol. Ya. Hukum Taurat itu 10. Itemnya, hukum Taurat 1, 10 hukumnya. Anggap ya, 1 itu mengatur relasi pada Allah, 1 relasi pada sesama. Itu disebutnya 2 kutubnya. Tapi hukum Taurat 1. Ya, dari 2 ini terurai lagi 10 butirnya. Undang-undang dasar kan 1 kan?
Cuma ada berapa bab, berapa pasal. Jadi mesti dibedakan dulu itu bab dan pasal. Begitulah undang hukum Taurat itu 1 kepada 2 bab, ya, yaitu bab 1 dengan Allah, bab 2 dengan manusia. Lalu ada beberapa pasal dalam hukum dengan Allah dan manusia. Nah, orang Yahudi menerjemahkan misalnya ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi mereka nggak boleh kerja di sana. Kerja itu apa? Memetik, memecah, itu semua ada di sini. Tidak boleh kerja ini. Jadi jadilah itu 600 lebih. Dapat. Itu bukan hukum Taurat, itu tafsir para imam terhadap hukum Taurat. Karena itulah ketika kemudian Yesus murid-muridnya memetik gandum, memungut gandum hari Sabat. Muridmu kerja hari Sabat. Di mana? Karena mereka memungut gandum yang jauh. Lalu mereka mencari. Memungut, memecah, sudah 2 kerjaan. Dalam tradisi peraturan itu. Itulah ratusan ditulis di sini. Itu bukan hukum Taurat, tafsir terhadap hukum Taurat. Nah, banyak orang ke Israel dia rasa dia pintar, karena dia nggak ngerti tradisi itu berlakunya dari mana. Makanya di Israel itu, aduh tiba-tiba saya lupa, ya, ada kitab yang mengatur aturan-aturan ajaran para rabi. Jadi ajaran rabi itu ada lisan, ada tertulis. Nah, rabi itu siapa? Tergantung lagi. Karena rabi Yahudi banyak, bukan 1. Jadi kayak kita lah, ada GBI, ada GKI. Ya kira-kira zaman dulu begitu, rabi ini menafsir hukum Taurat itu. Ya. Jadi tidak ada hukum Taurat 613 atau 600 berapa. Clear? Ya, hukum Taurat 1, 2 bab, 10 pasal. Kalau kita mau bilang, tapi mau bilang 10 serah. Ya, 10 hukum Taurat, 10 butir itu kan. Tapi ya, hukum Taurat itu kan diberikan Tuhan 1, 2 batunya. Nah, jadi hukum Taurat 1 ada 2 bab, ada 10 pasal. Mau bilang hukum Taurat 10 ya sih. Artinya 10 pasalnya, bukan 10 hukum Tauratnya. Anggap ya. Tapi kalau 113 yang dibilang itu, yang itu tradisi Israel. Makanya di dalam itu ada jumlah itu kalau dihitung katanya, jumlah itu jumlahnya itu. Tali-tali mereka itu benang-benang itu kalau dihitung itu jumlahnya itu. Tapi tergantung dari mana deh. Makanya topinya di sana ada yang pakai kapal, ada yang pakai topi panjang ke atas. Kalau atas itu Yahudi dari Polandia, Eropa Timur. Kalau topinya nggak pendek itu tempatnya Eropa Barat. Kalau yang pasti keplok begitu itu yang Israel tulen. Banyak orang ke Israel dia merasa dia pintar, dia hebat begini kok, dia nggak ngerti sejarahnya, itu yang bikin repot. Dan saya memang juga capek ngurusin begini. Ya, jadi tidak bisa memisahkan mana Alkitab murni, mana tafsir para rabi. Dibedakan. Makanya banyak yang bilang, nah ini bingung macam-macam. Jangan diterusin ya. Hukum Taurat 613 jangan. Cari itu jungkir balik juga nggak ketemu. Ya, saya tanya Pak, di Alkitab ini apa yang ditulis dia sebutin? Jangan berzina, jangan mencuri. Ya nggak akan ada 613 sampai mati juga. Itu 10 itu. Sampai mati juga dia nggak mana ada 613. Gimana dia mau itu? Akhirnya 10 itu yang dia omongin. Kenapa kita jadi bingung? Aku jadi penasaran, pengen cari. Sekarang nanti kalau ketemu ngomong lagi, saya sudah belajar ternyata bawa bodoh gitu. Nggak mau online. Jadi 613 itu adalah tafsir para. Memang dijumpai itu adalah bungkainya, peraturannya. Bukan berupa ada satu buci tempatnya ditaruh di situ. Buci ya? Menurut pembicaraan dia ada di situ tertulis. Hukum-hukumnya itu. Kalau ditaruh di dalam buci gitu maksudnya Pak. Buci apa dia di situ? Guci yang ditaruh dalam guci itu lain lagi, itu penemuan kita biasanya di daerah Qumran. Jadi nggak ngerti ya Guci ceritanya bagaimana nggak tahu. Jangan-jangan dia nyampur ceritanya. Ya, makanya saya tanya Pak, saya juga bingung kok nggak mikirin. Makanya waktu Oke, terima kasih. Pak, jadi berarti kita sedang teruji apa Pak? Kalau misalnya ada sesuatu problem, kita nggak bisa tidur. Ingat musuh di mana ini? Itu sedang teruji nggak itu Pak?
sebetulnya persoalan pasti banyak dan berat. Tapi kalau sampai persoalan yang menguasai kita, ya, maka tahulah kita sebetulnya kita ada pada posisi yang lemah. Tidak ada persoalan yang tidak mempengaruhi kita. Tapi orang-orang yang kuat akan bisa mengatasi persoalan itu. Paulus bilang gitu. Kami dihempaskan, tapi tidak binasa. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Ngalamin lo habis akal, nggak tahu lagi mau mikir apa. Tapi kita percaya Tuhan tolong dia. Asa dia itu, harapannya ada. Nah, jadi kita bisa melihat orang-orang beriman itu tidak sama dengan orang tidak ngalamin persoalan. Omong kosong. Makin dekat kita pada Tuhan, makin kuat badai itu. Saya kadang-kadang kalau gitu nggak bisa plan. Saya berat dari berapa hari. Aduh, pas kegiatan udah mulai jangan. Kalau bisa milih tidur terus dulu dah. Ya. Tapi Rabu kemarin sudah start lagi, kemudian besok sudah start lagi. Matang deh gitu. Sabtu sudah mesti pergi ke Bandung. Tahu-tahu ini ada kita mau pindah. Memang plannya agak sedikit mendadak kan pindah ini karena dapat info yang mendadak dari mereka pindah juga mendadak mesti kita tutup cepet-cepet kira-kira aja. Akhirnya saya mulai rapot marketing nih. Malam Sabtu malam ada yang merit teman, Minggu siang ada yang merit teman. Waduh mak, anaknya pada merit, teman-temannya ke semua, pantang-panting lah saya bahkan. Jadi minggu itu udah begini kegiatannya. Barang apa bunyi masih begini, aduh, rontok rasanya. Tapi mau ngomong apa? Kira-kira nggak usah ngomong. Nah jadi, ya kita lewatin deh. Gimana nggak tahu nanti pokoknya jalan aja. Ya kita obatin, bisa kita obatin kan gitu. Kadang-kadang dia nggak cocok sama plan kita. Kita lagi tinggi ada masalah. Gitu. Nah tapi kita masih bisa ngatasi. Yang skala adalah gara-gara itu terus saya, padahal saya masih bisa jalan nih kan. Lalu saya udah nggak mau dah, saya gini. Pokoknya diri saya pikirin. Nah, saya udah fail. Gitu lah. Saya udah gagal. Alasan ada dong. Pantas lah Pak Bimen juga nggak bisa gitu, karena ada alasan. Kalau itu kan bagus. Tadi saya pergi ke Papua 3 hari. Senin, Selasa, Rabu, Pak mana cukup Pak? Nanti jalan 2 hari cukup puasa sini masih. Paksa teman Kamis. Akhirnya saya mesti lagi minta lagi. Bisa-bisa sampai Jumat saya baru balik. 5 hari di sana. Nah, tapi tadi kita nggak bisa menyerah lalu berhenti, lari dari gelandang. Pertempuran kan harus jalan. Ya. Saya 2014 ini kayak di kantor saja banyak sekali yang mesti diberikan. Situasi kerja, situasi apa semua masuk diberesin. Karena saya kan kerjaan nggak satu. Ada rekaman radio, ada rekaman studio syuting televisi. Tapi nulis juga, ada reformata juga, ada ini juga, ada itu juga. Saya memang perlu orang-orang yang setia dan punya komitmen untuk bisa melihat kerjaan ini bukan tentang Big Sirait. Tapi kan nggak semua orang bisa lihat itu. Mungkin sebagian orang lihat itu Pak Bigman yang dilayani, ya ada rekor juga. Tapi memang bahwa saya pemimpin fakta kan. Nah itulah yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita juga jadi sama Tuhan, aku juga kalau mau sih ngapain kerja ini? Iya dong. Dapat kagak apa kagak babak belur iya kan gitu. Nah, tapi apakah kemudian argumen itu saya jadikan alasan? Kalau saya jadikan alasan, misalnya Mika Tutu anak di Kalimantan itu udah hilang aja. Apa yang lagi capek-capek misalnya kan ya? Karena Mika juga ikut saya. Ya Pama juga nyatet, gereja juga nyatet, semua kan kerjaan itu mesti dilakukan. Ya. Nah, kalau kita berdalih kan banyak yang bisa. Nah ini yang kita jalani, yang kita pikirkan. Nah, lalu bagaimana produk kita itu bersatu? Nah, jadi ketika menghadapi persoalan, ingat ya, tidak ada orang Kristen, tidak ada orang kalau jadi Kristen lalu persoalannya hilang. Bohong itu. Makin kencang, yes. Dulu kamu boleh nipu, sekarang enggak. Mulai bingung caranya gimana lagi ya?
Kalau mau jujur bisa rusak nih kan misalnya gitu kan. Makin berat. Kalau kita jujur habis loh. Habis jadi ikut-ikutan. Jadi paduan suara gitu kan. Ya, jadi itu yang harus kita lihat. Jadi persoalannya kan sampai nggak bisa tidur. Pak, Bapak enak ngomong betul, karena nggak bisa tidur sebab tekanan itu yang menguasai kita. Maka itu pelatihan sikap iman kita. Itulah iman. Iman itu konkret. Yang pikir saya nggak pernah mengalami stuck yang berat. Tapi saya bersyukur saya nggak tidur itu kalau saya bikin salah. Aduh, ampun gitu ya. Rasanya udah gelisah setengah mati. Jadi lebih karena sayanya yang salah. Itu mestinya orang itu saya tolong, saya nggak tolong. Aduh, saya pergi lagi, ini mestinya dibantu. Kenapa saya nggak datang? Ya itu saya salah. Itu bisa rasa, aduh, mau tidur pun gelisah gitu. Jadi susah. Tapi kalau problem itu menimpa saya, kadang saya lebih capek, sakit, tapi rasanya ada energi Tuhan tolong saya gitu. Pergumulannya beda. Lain ketika kita yang bikin salah. Good, ada lagi? Nah, oleh karena itulah kita ngerti firman itu pentingnya setengah mati. Lakukan satu demi satu, maka kekuatanmu akan tambah. Yang celaka dari kita adalah terlalu banyak tahu tapi nggak ada yang kita lakukan. Maka apa kekuatan kita itu menurun. Tuh, kenapa gitu Pak? Yes. Kita tahu tapi tidak kita lakukan. Iya, Benar, Pak. Hah? benar sekali itu. Kita tahu, kita baca tapi tidak kita lakukan. Haleluya. Mulai sekarang dilakukan. Dilakukan. Ada perubahan. Nah, itu yang kita bilang pergumulan hidup kita. Karena kalau kita tahu dan kita tidak lakukan, kita seperti disedot oleh satu putaran masuk ke dalam. Aja bisa ribut kiri, ribut kanan, ngomong ini, ngomong, tapi sebetulnya kita dia jalan di tempat. Yang banyak masalah. Ya, kita ngomong si A, kita ngomong si B, tapi kita sendiri nggak lakukan. Tadinya orang ini netral, tapi lama-lama dia jalan kita, lalu ngomong doang, kan kita mulai problem kan. Artinya kita menambah masalah untuk diri kita. Ntar anak lagi, ntar ini lagi, ntar suami lagi ribut. Karena sebetulnya memang kita yang salah sih. Kita nggak lakukan. Nah, padahal tadi kalau kita nggak ngomong, mereka juga nggak ribut. Karena kita nggak ngomongin kan. Tapi sebetulnya omongan kita nggak salah, bener. Tapi kita sendiri nggak melakukan. Nah, itulah serangan balik lalu dia menutup. Tapi kalau kita lakukan, orang itu nggak suka mungkin sama kita, tapi juga nggak bisa nyerang kita. Kalaupun dia nyerang kita, pasti jadi fitnah kan. Nah, fitnah itu bisa tambah energi. Umur kita makin ide, Tuhan. Waduh, mau marah terus nggak jadi, mau gitu. Nah, itu yang kita latih. Sehingga dalam bagian-bagian seperti ini ada seni. Bagaimana melakukan itu semua. Okay. Jelas ya? Oke, saya harap ibu-ibu memasuki 2014 tahu benar dengan ya, ngerti nggak cukup ya, harus melakukan dalam hidup kita. Dan melakukan itu mulailah dengan apa kata kita? Setia dalam perkara apa? Baru Tuhan akan berikan apa? Jangan mimpi. Ayo dari kecil saya mau tahu deh. Nggak bisa. Mulailah dari yang kecil-kecil itu kan, supaya kita bisa melakukan perkara yang besar-besar. Tuhan akan percaya. Saya pikir ya, hari ini pun saya bersyukur pada Tuhan dengan pelayanan yang ada. Karena dari dulu zaman sekolah minggu saya berusaha untuk lakukan apa yang saya harus lakukan sebagai guru sekolah minggu. Ya, jadi saya kadang-kadang pikir dulu kalau ingat-ingat tuh anak-anak ada kayak anak kita sendiri aja, jadi ngurusin ke sekolah, ngurusin apa begitu. Tapi memang capeknya setengah mati juga. Tapi hari ini baru saya sadar, paling tidak dua-dua anak sekolah minggu saya dulu itu menyertai pelayanan saya berikut. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu akan ada kita. Karena itu mari kita tinggalkan jejak-jejak yang bagus, sehingga banyak doa yang bagus di sana. Ya, tapi jejak kurang bagus
hanya ada kenangan buruk tentang kita, itu akan menjadi kerugian kita. Tidak ada ruginya kita hidup benar, hidup baik, sekalipun tidak dihargai orang. Perhatikan ya, tidak ada ruginya kita hidup benar, hidup baik, sekalipun tidak dihargai orang. Kenapa? Karena akan tiba saatnya benar dan baik itu berjumpa dan berbuah. Maka orang yang tidak menghargainya nggak akan dapat apa-apa, tapi kita akan dapat limpah. Nah, itulah harapan orang percaya. Saya ibu-ibu kuat hari ini, mas soalnya percuma deh pak, suami saya juga daripada saya benar, suami saya begini, stop dulu. One day kamu akan lihat. Wah, saya begini, one day kamu akan lihat sejauh mana kamu tangguh. Tapi kalau kita nggak kuat, kita ke bawah arus, artinya kita ladeni, kita jadi hidup nggak benar, bahaya kacau lah semuanya. Nggak tahu lagi siapa nolong siapa kan, sama-sama ambruk lah satu keluarga, sama-sama ambruk lah kita satu kumpulan. Ya, nah ini yang kita mesti jaga betul-betul dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Tolong kami, pimpin kami supaya hidup kami sungguh berkenan padamu, melakukan apa yang jadi kehendak. Terima kasih. Khususnya di dalam kehidupan kami hidup benar, berlaku benar, supaya semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang tolong kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa.